Doa istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang lain, Nabi Ayub ketika diuji dengan berbagai penyakit, bertahun-tahun tidak sembuh, hartanya habis, keluarganya meninggal, maka beliau membaca istighfar dengan doa, Robbi inni masani dzurru wa anta arhamur rahimin. Itu semuanya hakikatnya istighfar. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan selalu membaca istighfar, paling tidak Astaghfirullahaladzim. Karena mengapa? Manusia itu namanya manusia selalu berbuat dosa, dan dosa ini bisa menghalangi kita dari rezeki yang akan kita raih. Hadis lain riwayat Bukhari, Rasulullah tegas menyatakan bahwa inna rizqa la yahrumu, rezeki itu bisa terhalang bidabi dengan dosa kita. Rezeki yang akan diberikan oleh kita, kalau kita melakukan dosa, maka rezeki itu bisa terhalang, bisa tidak diberikan rezeki. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu memperlancar rezeki kita, salah satu perbanyak istighfar, perbanyaklah istighfar. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, zikir yang harus kita baca setiap sholat, kita membaca istighfar 33, membaca tasbih 33, membaca takbir 33. Jadi intinya istighfar adalah mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang mulia, supaya kalau punya problem, problemnya terselesaikan, kalau punya dosa, dosanya diampuni, kalau punya keinginan, keinginannya dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu hadirin para jamaah rahimahullah, marilah kita jangan segan-segan setiap sholat membaca istighfar, lebih-lebih kita imbangi dengan zikir kepada Allah. Untuk memperkuat argumen yang saya sampaikan, ada kisah yang panjang dia baca di medsos, yaitu kisah Dr. Ishan. Dia itu seorang dokter dari Pakistan. Suatu saat dia akan mengikuti seminar tentang kedokteran. Tiba-tiba pesawatnya mengalami turbulensi, yakni ada hujan dahsyat, bahkan disambar petir, harus diputuskan mendarat darurat. Maka beliau mendarat di Kashmir, turun dan kemudian tanya kepada pilot, wahai pilot, jarak tempuh dari sini ke Kashmir berapa kilo? Kata pilot, masih kira-kira 4 jam lagi. Maka Dr. Ishan menyewa mobil untuk menuju ke tempat seminar, dan begitu mengendarai mobil baru beberapa menit juga terjadi hujan yang dahsyat, hujan lebat sampai banjir, bahkan ada petir yang menyambar-nyambar. Akhirnya apa? Dr. Ishan meminggirkan mobil di tengah hutan, tiba-tiba melihat sebuah rumah, dan disitulah Dr. Ishan terbesit dalam hatinya untuk mendatangi rumah itu guna sekedar numpang sholat. Maka beliau mendatangi rumah itu, dan ternyata apa? Penghuni rumah itu adalah seorang tua, seorang nenek yang tua renta. Kemudian setelah menyampaikan salam, maka dipersilakan masuk. Begitu Dr. Ishan izin sholat. Ketika selesai sholat, dia melihat ternyata di samping sang nenek ada anak kecil yang kondisinya memprihatinkan. Ketika ditanya, wahai nenek, siapakah gerangan? Ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Sudah sekian tahun kena penyakit saraf, lumpuh total, tidak bisa bergerak. Sudah saya obatkan kemana-mana, tidak sembuh. Kata dokter yang pernah mengobati, ada dokter yang bisa menyembuhkan, mengobati, yaitu Dr. Ihsan. Saya tidak mungkin secara akal untuk menemui beliau di Pakistan. Maka saya selalu berdoa dan saya tidak lepas membaca istighfar. Maka ketika mendengar cerita itu, Dr. Ihsan langsung menangis dan merangkul sang nenek. Mengapa? Ternyata dengan istighfar, dokter yang jauh di Pakistan dipertemukan dengan sang nenek di Kashmir yang selalu membaca istighfar, ingin mengobati anaknya. Inilah hebatnya, dahsyatnya istighfar. Insya Allah kalau kita mengistiqomahkan membaca istighfar, lebih-lebih kita setiap sholat kita istiqomahkan, dan di luar sholat di setiap waktu, kapanpun, dimanapun, kita selalu membaca istighfar. Para jamaah, itulah daya istighfar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah SWT, sehingga kita mampu menggerakkan lisan kita untuk selalu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan setan jasmani dan rohani, diberkahi keluarga dan rezeki kita, dan semoga sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah, kita akan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'al kitaba bil haqq liyurshidun nasa wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ibadallah, usini wa iyyakum wa nafsi kitaballah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunubi wal khati'at. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.